Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kali ini di mata kuliah gambar kerja interior. Seperti yang kita tahu ya, kalau kita bicara elemen interior itu pasti bicara bicara 4 sampai 5 hal. 5 hal. Yang pertama, elemen interior itu kita pasti membahas lantai. Yang kedua, dinding. Yang ketiga, plafon. Kemudian yang keempat, furniture. Yang kelima, elemen dekorasi. Tapi pada mata kuliah gambar kerja interior ini, kita lebih membahas ke elemen yang sifatnya struktural. Nah, di pertemuan-pertemuan selanjutnya, ya saat ini kita bicara di sistem lantai ya, elemen lantai. Tapi di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang dinding dan plafon. Tuh. Oke, kita langsung saja. Sebenarnya kan kita sudah tahu ya, eh elemen lantai, lantai itu kita udah paham ya, udah sejak lama ya bahwa lantai itu tempat yang kita pijak sehari-hari. Kalau kita cek lagi secara definisinya, lantai merupakan bidang dasar yang mendukung kegiatan manusia dan furniture di dalam ruang. Kemudian, lantai ini harus mampu menahan beban dan tahan lama dalam penggunaannya. Kenapa? Karena lantai adalah tempat yang kita pijak, tempat yang kita pakai untuk duduk, berjalan. Kemudian dia menopang beban, tidak hanya beban manusia, tapi beban furniture. Bahkan bisa jadi dinding juga, partisi, furniture, elemen dekorasi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, perhitungannya lantai ini harus bisa tahan lama, apalagi untuk di gedung bertingkat ya. Nah, fungsi lantai seperti yang kita tahu ya, lantai adalah pemisah, pembagi ruang secara horizontal dan vertikal ya. Ternyata fungsinya untuk pemisah atau membagi ruang secara vertikal dan juga horizontal. Kemudian berikutnya untuk penyalur beban hidup dan beban mati. Artinya apa? Kalau memisah sudah pasti untuk horizontal. Jadi kalau ada lantai yang lantai satu, lantai dua, itu yang menunjukkan bahwa lantai adalah pemisah ruang, pemisah ruang dalam bentuk horizontal, gitu ya, dalam eh, tanpa horizontal. Kalau penyalur beban hidup dan beban mati, beban yang hidup dan beban yang mati seperti manusia furniture yang seperti kita sebutkan tadi. Kemudian meningkatkan kekakuan bangunan. Bayangkan kalau perhitungan lantai tadi tidak tepat, bangunan tersebut bisa jadi rigid, tidak rigid atau dia bisa bergoyang gitu. Dia juga punya fungsi sebagai proteksi kebisingan, kebakaran, thermal, kelembapan, dan elektrostatik discharge atau ISD. Jadi kalau untuk bangunan laboratorium, pusat data atau fasilitas manufaktur elektronik, dia punya fungsi sebagai wadah untuk elektro eh, elektrostatik atau istilahnya untuk instalasi listriknya gitu. Dan yang terakhir sifatnya untuk penyimpanan panas. Kalau yang tadi proteksi kebisingan udah pasti ya. Dilihat lagi karakter lantainya. Kalau mungkin teman-teman pernah tahu lantai duanya menggunakan beton, sudah pasti kebisingannya berkurang karena terhalang oleh si karakter beton itu tadi. Tapi kalau lantainya menggunakan kayu, itu bisa jadi ada suara yang menyerap di lantai di bawahnya gitu. Yang apa ya namanya merambat, suaranya merambat ke lantai di bawahnya. Dia juga proteksi kebakaran, lagi-lagi proteksi kebakaran kalau menggunakan beton ya, kemudian thermal, kelembapan dan seterusnya itu. Oke. Kriteria dalam memilih sistem lantai, kita mesti paham dulu beberapa kriteria dalam memiliki sistem lantai. Pertama, kalau dalam ruang lingkup desain interior, kita juga perlu memperhatikan penampilan. Sebenarnya tidak hanya interior aja ya, arsitektural juga. Arsitektural, teknik sipil itu juga kita tahu dulu
penampilannya. Tampilan lantainya itu nanti akan seperti apa, kan kita udah tahu ya bahwa karakter lantai visualnya aja itu sudah memberi apa namanya, udah menunjukkan beberapa motif-motif lantai yang bagus macam-macam ya, apalagi sekarang sudah mulai masuk ke vintage gitu, motif-motif lantainya gitu. Kemudian geometri atau kekerataan deformasinya gitu, apakah lantainya teksturnya dia halus aja, apakah dia kasar, kemudian apakah dia lantainya sudah presisi bentuknya, ukurannya itu apakah udah tepat gitu. Yang ketiga, kriterianya adalah karakteristik permukaannya. Dia yang pertama bisa tahan abrasi, kemudian punya sifat anti slip, kemudian bagaimana untuk opsi pembersihannya. Jadi permukaannya itu jadi pertimbangan. Permukaan lantai itu jadi pertimbangan juga dalam maintenance-nya gitu. Apakah dia mudah atau tidak. Kemudian secara tidak langsung juga kita harus mempertimbangkan karakter itu tadi apakah sesuai dengan penempatannya. Misal kayak lantai outdoor apakah cocok di lantai eksterior, apakah cocok ditaruh di interior gitu, atau apakah lantai interior cocok ditaruh di eksterior gitu. Kemudian yang keempat ada kapasitas dan kekakuan dalam menahan beban. Kemudian sifat akustik, proteksi, performa termal, dan kelembapan terutama di area interior yang basah. Nah, ini tadi sifat akustik, proteksi kebakaran, performa termal, dan kelembapan. Kalau bicara performa thermal dan kelembapan, kita harus tahu, paham betul seperti apa ini karakter lantai yang akan kita pilih gitu. Apakah dia secara thermal dan kelembapan dia bisa mempengaruhi di dalam ruangan atau tidak gitu. Kemudian sifat akustik sudah tentu kita memikirkan apakah dia bisa memantulkan atau bisa menyerap, karena karakter lantai apa namanya, jenis lantai itu sangat beragam ya. Ada yang dia sifatnya untuk fabric kayak karpet gitu, atau yang dari batu, atau dari beton dan sebagainya, tanah liat gitu juga. Kemudian kriteria sifat elektrostatik. Nah, konduktivitas listrik. Ini untuk konduktivitas listrik. Kemudian yang satu, dua, tiga, empat. Yang ketujuh ada integrasi dengan fasilitas teknisnya. Apakah dia bisa terintegrasi dengan fasilitas teknik yang lainnya atau tidak. Dan yang terakhir, jenis dan sifat lantai struktural di bawahnya. Jadi harus paham dulu. Kalau misalkan lantai di bawahnya lantai kayu, masa di atasnya pakai beton? Apa nggak kebalik gitu? Itu ya. Jadi harus tahu, dan lantai itu tadi harus terintegrasi dengan struktur bangunan yang lainnya gitu. Beberapa material penutup lantai ada banyak. Yang pertama harus kita ketahui adalah sumber bahannya dulu. Jadi kalau dalam penutup lantai, sebelum memilih kita tahu dulu sumber bahannya, dan ini juga akan jadi pertimbangan apakah sumber bahan tersebut cocok untuk ruangan yang dimaksud gitu ya. Jadi ya kalau sumber bahannya sendiri ada dua, ada penutup lantai alami dan penutup lantai buatan. Kalau penutup lantai alami ini materialnya diambil langsung dari alam tanpa proses pabrikasi atau proses pengolahan lebih lanjut. Artinya sifat asli material masih terlihat alami. Jadi masih kelihatan karakter alaminya gitu. Nah, contohnya ada lantai kayu, ada lantai bambu, batu alam, marmer juga bisa dan lain sebagainya. Tapi kalau marmer sudah mengalami proses pabrikasi ya. Maksudnya dia sudah, kalau saya sih sudah mulai diolah lagi supaya kelihatan lurus rata gitu. Tapi karakter aslinya masih ada. Kemudian ada penutup lantai buatan. Misalnya penutup lantai buatan ini adalah materialnya telah mengalami proses pengolahan lebih lanjut seperti pembakaran, pabrikasi, dan sintetis. Lantai buatan ini memiliki karakter yang berbeda dengan bahan alami lainnya gitu. Karakternya udah pasti beda karena karakternya sudah pasti beda dari lantai alami karena sudah mengalami proses pabrikasi. Contohnya ada keramik, nah, vinil, karpet, sintetik rubber, dan sebagainya.
Keramik itu kan pengolahan dari tanah liat ya, dikembangkan, kemudian diberi lapisan dan memiliki tampilan cantik gitu. Vinil juga dia ada perpaduan antara bahan rubber sama plastik ya, poli gitu dan lain sebagainya. Karpet juga kain, fabric dan sejenisnya gitu. Kalau tadi kita sumber bahan, ini juga harus tahu juga sifat bahannya. Material penutup lantai berdasarkan sifat bahan. Jadi yang tadi material penutup lantai berdasarkan sumber bahannya ada berdasarkan sifat bahan. Seperti apa? Penutup lantai ada penutup lantai keras atau hard floor. Dia material yang memiliki tingkat kepadatan dan massa jenis yang besar, menjadikan tingkat kekuatannya tinggi. Itu kemudian ada penutup lantai lunak atau soft floor. Dia merupakan penutup lantai yang memiliki tingkat kekuatan sangat kecil, memiliki gaya gesek yang lumayan besar sehingga anti slip. Biasanya ya digunakan untuk kebutuhan keamanan seperti karpet, vinil gitu. Kalau yang hard floor tadi punya kekakuan tinggi ya, misalkan keramik, homogeneous tile atau granite tile dan batu alam. Kalau yang soft tadi karpet, vinil itu. Kalau material penutup lantai berdasarkan jangka waktu. Nah, kalau tadi ada bahan, ada sumbernya. Ini kemudian ada berdasarkan jangka waktu. Ternyata lantai punya jangka waktu ya. Ada penutup lantai sementara, ada penutup lantai permanen. Nah, kalau sementara itu maksudnya dia bisa dibongkar pasang sesuai kebutuhan. Biasanya bisa digunakan untuk acara-acara mendadak yang memerlukan perubahan lantai. Misalnya seperti karpet, perlak, vinyl puzzle, dan sebagainya. Vinyl puzzle ini sering kita temui ya teman-teman ya. Di kehidupan sehari-hari kita udah banyak vinyl puzzle. Kemudian ada penutup lantai permanen. Ini dia adalah penutup lantai yang tahan lama dan hanya dipasang sekali saja, tidak mudah untuk dibongkar pasang. Jadi dia udah permanen, ditempel menggunakan perekat semen dan dia dibongkar pasangnya membutuhkan proses yang sulit dan lama gitu. Misalnya seperti apa? Seperti keramik, paving, marmer dan sebagainya ya. Banyak banget. Kemudian setelah kita tahu karakteristiknya, kita harus kenal paham juga tentang konstruksi sistem lantai. Konstruksi sistem lantai ini harus konstruksinya harus menumpu pada struktur lantai. Jadi penutup lantai langsung ditumpu atau ditempel pada struktur lantai dengan elevasi tertentu. Umumnya dia menumpu langsung pada beton bertulang atau rabatan. Kelebihannya dia memiliki variasi finishing material lantai lebih banyak, kemudian kekuatannya stabil. Namun kekurangannya adalah biaya cenderung mahal. Yang kedua ada konstruksi lantai panggung atau raised floor. Jadi kalau yang tadi struktur lantai menumpu pada struktur lantai, jadi lantai yang langsung eh eh, langsung nempel pada beton bertulang atau labatan seperti kayak di rumah tinggal itu kan biasanya kan langsung menumpu di struktur lantai. Kalau kalau raised floor atau lantai panggung ini beban lantainya ditopang oleh balok. Jadi ada balokan gitu ditopang di atasnya. Biasanya dari material kayu atau besi atau baja. Kelebihannya dia pasti lebih praktis dan cepat dalam pelaksanaan sehingga dapat mengefisiensi biaya. Kemudian kekurangannya ya materialnya terbatas tentunya. Kemudian mudah timbul retakan karena proses susut muai. Apalagi kalau material yang dipakai itu material kayu ya karena material kayu itu mengikuti cuaca juga jadi pasti ada proses susut muai gitu. Nah, ini gambarannya seperti apa eh, material lantai yang menempel pada struktur. Jadi, kalau yang di sini contohnya adalah, oke, ini potongannya. Pada gambar itu tadi kalau dipotong seperti ini tampilannya. Yang paling bawah, nah ini semen ya. Yang nomor 5 ini semen, kemudian di atasnya ada
membranes, biasanya ada membranes, kemudian di atasnya membranes ini tadi ada mortar atau rambatan gitu ya. Di atasnya rambatan ini ada eh, wire mesh. Wire mesh dia untuk menata lagi si lantai supaya apa menempel gitu. Kemudian di atasnya lagi ini masih sama. Jadi wire mesh itu berada di tengah-tengahnya si mortar. Mortar inilah yang merekatkan si lantai itu tadi. Kemudian di atasnya lagi ada waterproof membranes. eh, ada waterproof membranes atau ya di atasnya lagi ada 24 ada semen, semen perekatnya ya. Nah, yang kemudian yang nomor 5 ini tadi adalah konkretnya sih 5 3. Oke, oh ini 6 ini tilenya. Ini si keramiknya gitu. Yang ini bagian keramiknya. Nah, yang ini pasti ada nut. Jadi ada pre, pe- ada jarak, ada grout joint. Jadi ada jarak antar lantai gitu. Tujuannya buat apa? Untuk keperluan susut muai juga itu. Biasanya yang ada jarak kayak gini tuh si keramik ya, lantai keramik. Em, apakah granit ada? Ada, tapi sangat tipis. Jadi hampir tidak kelihatan gitu. Kemudian kalau kita lihat dari potongan ini tadi, kalau kita lihat 3D view-nya seperti ini tampaknya. Nah, ini tadi si apa semen tadi ya, konkretnya, betonnya. Di atasnya tadi eh, ada membrane. Nah, ini tadi membrane yang ditaruh di atasnya si beton. Kemudian ada ada mortar ya, ada rabatnya gitu. Nah, di rabat ini tadi juga dipasang eh apa tadi? Dipasang wire mesh. Nah, kasa kawat gitu kan. Lalu di atasnya baru diberi membrane lagi, membrane untuk pemasangan si semen, semen perekatnya lantai, kemudian baru dipasang lagi tilenya itu ya. Ini tadi yang joinnya tampaknya seperti ini. Oke. Ini itu itu yang menggunakan lantai keramik. Kalau yang ini menggunakan ya tile ya keramik tile. Kalau yang ini lantainya menggunakan kayu. Nah, selalu ada fondasinya ya untuk lantai kayu. Kemudian dibuatlah rangka dulu. Lalu rangka ini tadi untuk pemasangan lantai di atasnya. Nah, ini untuk joinnya gitu. Ini lantainya, ini baseboardnya, ini joistnya. Nah, ini sill plate ini tadi untuk tumpuan rangkanya gitu. Atau ada jenis yang lainnya seperti ini. Jadi setelah di paling bawah itu plesteran, beton plesteran acian. Di atasnya acian itu tadi ada pelapis kedap air ya. Di atasnya lagi ada bahan perekat. Nah, setelah bahan perekat, atasnya baru dipasang parket. Ini untuk lantai parket. Lantai parket, atasnya baru diberi melamin. Bahan finishing melamin Impra. Seperti itu. Tipis banget sih kalau ada finishingnya. Itu sama dengan plywood ini tadi perlakuannya hampir sama gitu ya. Oke, kalau raised floor seperti apa? Nah, ini tampilan raised floor. Nah, biasanya raised floor ini tadi dipakai di area-area yang memerlukan instalasi listrik sangat padat, sangat banyak gitu. Biasanya di kantor atau di lab, di kantor, lab, lab, lab yang komputer gitu juga bisa dan lain sebagainya ya, banyak. Ini tampilannya seperti ini. Jadi kalau ada rice floor kayak gini, kalau kita buka, dia ternyata di bawahnya sini ada struktur-strukturnya, kemudian banyak instalasi perkabelan di bawahnya. Kayak gitu. Ini kabel-kabel untuk apa? Untuk komputer, untuk stop kontak dan lain sebagainya. Banyak banget. Strukturnya kalau kita buka seperti ini konstruksinya. Nah, ini adalah sistem join untuk rangkanya ya. Kemudian ini tampilan gambar potongannya ya. Gambar potongannya seperti ini. Baru yang paling atas ini adalah tampilan untuk finishingnya gitu.
Jadi pada gambar 325 ini nomor satu, nah ini floor floor panel. Ini panel lantainya, di bawahnya ada bearing pad. Nah, ini untuk merekatkan antara lantai dengan kakinya gitu ya. Nomor tiga ini leveling shim, dia untuk untuk mengaitkan gitu. Kemudian nomor empat ini lock nut. Nah, yang kelima ini adalah struktur bawahnya si lantai. Pada gambar 326 ini menunjukkan sistem supporting untuk pipa. Ini contohnya untuk pipa dan kabel, eh, kabel yang di bawah ya, yang pipa di atasnya mungkin ini untuk kabelnya, yang ini untuk pipa. Jadi diperlukan ada sistem supportingnya kalau memang banyak banget instalasinya untuk kabel, untuk perpipaan dan sebagainya itu kalau banyak dibuat seperti ini. Nah, yang paling ujung tampilannya seperti ini. Kemudian yang ini adalah intermediate floor. Jadi ini lantai yang biasanya sering ditemuin gitu ya untuk first floor. Kemudian ada lantai panggung struktur baja. Nah, ini lantai panggung struktur baja seperti ini. Nah, kalau di sini contohnya adalah untuk kalsi floor ya. Kemudian ini lantainya menggunakan kalsi floor. Nah, di sini ada nut. Nah, ini ada nut di sini, ada sebelah nut. Kemudian di sini ada plin keramik. Yang ini rangkanya, rangka baja itu tadi. Biasanya untuk lantai panggung kan, nah, paling atas sendiri menggunakan keramik. Jadi di bawah keramik itu ada nut, ada pengisi nut, kemudian di bawahnya tadi strukturnya ada kawat anyaman dan adukan mortar gitu. Jadi mortar itu tetap dipakai, si struktur ini tadi wire mesh-nya juga dipakai. Itu. Ini tampak atasnya, ini tampak perspektifnya, gitu ya. Nah, yang kita pelajari di sini karena kita bicara gambar kerja interior ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan tentang bagaimana teknis gambarnya gitu. Ini kayak ini rangka induknya. Jadi kalau di sebelah pinggir sini dipasang rangka induk, kemudian di antara rangka induk ini tadi baru dipasang eh, rangka anaknya ya. Rangka anaknya yang ini baik yang vertikal ini juga maupun horizontal. Nah, yang ini adalah balok struktur. Nah, semuanya ini juga menumpu pada balok struktur. Nah, ini penggambarannya seperti ini. Kalau potongannya tampilannya kayak gini, nah ini adalah perspektifnya. Nah, yang ini baru dimensinya. Dimensi antar ini dibuat sekitar 1,2 meter ya, sesuai dengan kebutuhan standar ya. Kalau standar kan yang dipakai kan 1,2 kali 2,4 gitu ya. Standar C, lapisan-lapisan kebetulan ini menggunakan kalsi, standarnya standar umum seperti itu. Nah, ini sementara yang bagian dari sini lebarnya lebarnya adalah 60 cm gitu. Kalau lantai panggung struktur kayu gimana? Sistemnya hampir sama, hanya saja dia menggunakan kayu, materialnya kayu gitu. Kemudian ada teknik penyambungannya. Yang terpenting adalah teknik penyambungannya. Nah, ini gambarnya seperti ini tampilannya. Ada teknik penyambungannya. Biasanya menggunakan kuncian. Bisa jadi kuncian, bentuk kunciannya juga beda-beda ya. Ada yang diberi celah melebar dengan sponeng. Nah, di sini ada sponeng ini. Tapi ada yang ini kunciannya lebih kecil, ada yang agak gede atau bahkan di bawahnya diberi lagi, diberi tumpuan seperti ini. Tuh. Kemudian bagaimana menggambar rencana pola lantainya gitu. Rencana pola lantai adalah rangkaian gambar kerja yang menunjukkan desain pola pemasangan lantai, bahan, starting point, dan ukuran lantai yang direncanakan. Nah, karena kita dalam dunia interior ya, dalam desain interior, kita tidak hanya mendesain tampilan visual furniture gitu ya, tapi kita juga memperhatikan betul tentang pola lantai. Pola lantai ini tadi yang mempengaruhi visual desain sebuah ruangan.
gitu. Pola dan desain lantai ini dibuat berdasarkan modul ukuran lantai dan style atau gaya desain bangunan. Jadi kalau misal gaya bangunannya ala-ala kolonial gitu, tapi lantainya menggunakan lantai yang apa namanya yang semen aci atau finishing yang kelihatan seperti semen kan nggak masuk. Kok lantainya industrial gitu, ya kan itu kan nggak nyambung gitu. Tapi kalau gayanya ala-ala kolonial biasanya lantai yang dipakai misalkan tampilannya yang ala-ala teraso, marmer. Nah, seperti itu ya. Umumnya dia tidak terdapat furniture atau mengaburkan peletakan furniture. Jadi gambarnya itu pola lantai ya lantai aja. Biasanya pada penggambarannya itu pada gambar tekniknya tidak memasukkan furniture. Tapi kalau ada furniture digambar secara tipis gitu. Ini untuk presentasi yang mengutamakan visual materialnya sih lantai. Tapi kalau di gambar kerja interior di sini kita belajar mungkin sebaiknya teman-teman tidak pakai furniture ya. Biasanya itu urutannya itu digambar dulu layoutnya. Setelah layoutnya digambar, baru dibuat rencana pola lantai. Rencana pola lantai ini base-nya dari layout furniture. Jadi kalau misalkan di contoh ini ya, di sebelah sini adalah area kerja, ini adalah ruang kantor. Nah, di sebelah sini adalah area kerja, yang di sini adalah area kerja staff yang sendiri. Nah, ini area meeting. Pada area meeting ini dia sudah punya material, udah kelihatan ya, di sini motif lantainya sudah beda ya di dalam ruangan dengan di luar ruangan. Sementara yang di luar ruangan di sini ada satu area terima tamu gitu. Nah, ini ada pola lantai yang berbeda, pola lantai yang seolah satu area ini tadi itu punya pola yang berbeda. Padahal di sini masih bergabung dengan pola lantai di area kerja staff. Nah, di sini ini masih sama gitu. Materialnya beda-beda. Nah, dalam penggambarannya itu setiap material di sini dijelaskan pada keterangan. Dia menggunakan material apa saja. Tuh. Jadi jangan pernah miss ya, karena material lantai ini sangat sangat pengaruh pada tampilan visual interior. Nah, kalau yang lantai di ruang rapat ini, nah karena dia udah kelihatan ya gambarnya beda kayak menggunakan 30 kali 30 atau 60 kali 60 ini digambarkan di sini materialnya. Muncul semua materialnya mulai dari warna, ukuran, jenis lantainya, bahkan mereknya juga ditampilkan di sini gitu di keterangannya. Oke. Ini adalah contoh lagi kalau tadi penggambaran secara visual ada rendering motif warna, yang ini adalah gambar tekniknya. Ini adalah contoh penggambaran pola lantai juga. Eh, Contoh gambar lantai di sebuah bangunan ya. Ini kurang jelas sih bangunan apa. Nah, ini harus muncul lantainya menggunakan lantai apa. Nah, di sini kan ada garis potongan ya. Pertama pasti teman-teman menggambar dulu layoutnya, denah dan layout furniture. Setelah gambar denah dan layout furniture selesai, baru teman-teman menggambar rencana lantai atau rencana pola lantai gitu. Di sini saya anggap ini gambarnya lantainya sekitar untuk ukuran 40 kali 40 cm ya. Ini semuanya 40 kali 40 cm. Berbeda dengan area yang ini muncul ada keterangan F1. Nah, F1 ini nanti di gambar keterangan muncul. Nah, ini F1 Legend atau keterangan. F1 ini adalah menggunakan Roman granit, mereknya Roman granit, mereknya Roman, tipe granit, ada namanya, ukurannya 60 kali 60 ternyata. Ini F1. Kemudian muncul di sini ada F2. Ya, di ruangan yang lain ada F2, ada menggunakan Niro granit, tipe apa, ukurannya 60 kali 60. Kemudian di sini juga ada F3, muncul di sini, lantai beton. Ternyata ini adalah lantai beton, tidak ada finishing, tidak ada keterangan finishing. Kalau yang lainnya yang F1, F2 di sini muncul ada keterangan materialnya gitu ya.
Kemudian di sini ada F2. Kemudian ini ada gambar merah. Gambar merah ini adalah menunjukkan gambar detail. Gambar detail di sini kalau di apa gambar merah ini, gambar detail ini diperbesar lagi gambarnya di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman gambar kerjanya 1:50 atau 1:100, perlu gambar detail untuk starting point lantai. Nah, maka diperbesar misal jadi 1:5 atau 1:10 atau mungkin juga 1:20 itu. Di situ teman-teman langsung muncul di gambarnya muncul ada starting point. Starting point adalah titik awal pemasangan lantai. Jadi titik awalnya ada di situ, starting pointnya di sini. Ya di sini mungkin nggak jelas, tapi diperdetail di gambar detail. Starting pointnya ada di mana. Di sini juga udah jelas ada dimensinya secara rinci. Jangan lupa teman-teman kalau gambar teknik jangan lupa dimensi. Even kalian asistensi pun tetap gambar dimensi harus muncul gitu ya. Lanjut. Nah, ini ada lagi contoh menggambar rencana pola lantai. Ini ada step-stepnya. Yang pertama adalah denah digambar utuh tanpa perabot. Tadi pertama saya bilang pasti dimulai dari layout dulu. Setelah layout selesai, baru teman-teman gambar rencana pola lantai. Ingat, selalu ada notasi dinding karena itu sebagai penunjuk ya bahwa ini adalah dinding gitu. Ada notasi dinding, ada pintu juga, jendela juga. Kembali lagi karena dia ada di bawah titiknya, maka dia penggambarannya hampir sama seperti denah, yaitu 1 meter di atas permukaan lantai. Itu. Tapi karena ini lantai, layoutnya harus dikeluarkan dulu ya. Jangan dikeluarkan dulu, tidak perlu digambar furniture. Yang pertama, denah digambar utuh tanpa perabot. Denah saja tanpa perabot. Kemudian dilengkapi notasi dimensi. As kolom jika perlu. Ya, lengkapi dimensi. Lagi-lagi dimensi. Kemudian mencantumkan nama ruang dan elevasi. Ini juga sering ketinggalan. Nama ruang harus tetap muncul, ya. Nama ruang dan elevasinya. Nama biasanya di atas tulisan ruang kamar, kamar tidur gitu. Misal kamar tidur utama, elevasinya adalah lantai FL 0,00 misalnya itu atau FL 0,30 plus 0,30. Artinya dia raise floor dari setinggi 30 cm. Kemudian mencantumkan titik acuan pemasangan lantai. Cari ya, jangan lupa titik acuan pemasangan lantai dimunculkan karena ini adalah rencana lantai. Kemudian alur pola lantai secara makro ya. Alur pola lantai secara makro, kemudian untuk area dengan pola atau detail tertentu bisa diberi notasi khusus. Kalau ada detail tertentu, berilah notasi khusus. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ya, ada detail khusus. Nah, ini ada lantai yang memerlukan detail khusus, maka digambar lagi DT1 atau detail satu. Titik-titik ini merujuk pada detail satu gitu. Menggunakan simbol atau legenda untuk menunjukkan jenis material, menggunakan simbol atau legenda untuk menunjukkan jenis material lantai yang digunakan. Ya, ada simbol atau legenda kayak ini. Misal L2, L2 adalah granite tile 60 kali 60 atau L1, L1 adalah paving block gitu. Kemudian arah kemiringan lantai untuk area basah ini juga muncul ya. Buat arah kemiringan lantai untuk lantai basah. Kalau di sini contohnya di L3 ini dia karena ini pasti area kamar mandi karena kecil-kecil gini ya. Dia menggunakan keramik yang ukuran 20 kali 20. Dan finishing warna atau sesuai karakter material lantai. Ini opsional. Itu. Itu cara gambar pola lantai ya. Atau itu langkah pertama ya. Pertama pasti gambar dulu rencana pola lantai. Yang berikutnya adalah menggambar detail pola lantai. Tuh, jadi teman-teman gambar detail pola lantai dulu. eh Step-stepnya adalah terdapat key plan rencana lantai untuk menunjukkan posisi detail lantai. Munculkan key plan-nya. Ini adalah gambar yang tadi kemudian diperkecil jadi key plan pola lantai. Area yang mau digambar adalah area ini, ya kan?
Nah, dari sini mencantumkan detail dimensi, tetap dimensi harus muncul, diberi arsir atau warna untuk merepresentasikan material tertentu gitu. Digambar lagi detailnya tadi yang bagian mana diperbesar, yang ini tadi kalau ini skala 150 1 banding 150 diperbesar menjadi skala 1 banding 20, maka polanya yang khusus detail aja ya, yang di kotak merah ini tadi diperbesar gambarnya di sini, baru muncul pola lantainya gitu. Diberi arsir atau warna untuk merepresentasikan material tertentu. Nah, ada perbedaan warna atau arsir ini dimunculkan, diberi keterangan harus sama ya. Keramik ukuran 40 kali 40 untuk yang putih, kemudian untuk yang abu-abu keramik ukuran 40 40 warna mocha. Tuh, yang abu-abu ini tadi ternyata warna mocha. Meskipun teman-teman membuatnya dibuat miring diagonal-diagonal, tapi tetap materialnya sama gitu. Maka tetap digambar pola-polanya seperti ini. Jadi artinya dalam pekerjaannya tukang atau pelaksana di lapangan itu sudah harus memperhitungkan si material lantai dengan ukuran 40 kali 40 ini tadi dibuat dengan pola seperti pada gambar ini gitu ya. Jangan lupa keterangan material dan kemudian yang terakhir adalah nama gambar dan skala. Tetap muncul di sini meskipun ada di kop, tetap di bawah gambar itu harus ada judul dan skala. Kemudian setelah itu teman-teman juga menggambar titik acuan pola lantai. Ini menjadi landasan dalam menentukan posisi dan bentuk pola lantai serta jadi titik awal pemasangan lantai atau starting point-nya. Ini sangat membantu pelaksana di lapangan ya. Jadi meskipun ada gambar, tapi kalau tidak ada starting point-nya, pengawas di lapangan pasti, pelaksana di lapangan juga pasti akan kesulitan. Artinya gambar Anda tidak komunikatif gitu. Di beberapa peletakan titik acuan lantai, jadi ada beberapa peletakan titik acuan lantai. Yang pertama bisa jadi di tengah-tengah ruangan. Bisa jadi di tengah-tengah ruangan. Kemudian atau di tengah as pintu. Ini kan di pintu ini ada as. Nah, as pintu ini maka ditaruh di as pintu, bisa jadi seperti itu. Atau di sudut ruangan seperti ini ya, di sudut ruangan seperti ini. Atau kemudian meneruskan pola lantai utama. Jadi kalau misalkan pola lantai utamanya di sini ya, bisa diteruskan aja ke ruangan setelahnya gitu. Atau meneruskan pola dinding. Nah, bisa jadi meneruskan pola dinding. Kalau misalkan di sini ada mungkin di bagian sini. Oke, mungkin di bagian sini ada ada apa dindingnya sini ada panel-panel gitu, bisa jadi lantainya mengikuti si garis panel dinding gitu ya. Oke. Bisa jadi ini mengikuti garis panel di dinding gitu. Oke. Eh, simbolnya seperti ini ya. Simbolnya seperti ini dan seperti ini. Warna pada Warna pola di blok itu artinya merupakan titik awal pemasangan. Nah, sama seperti ini ya, gambar yang ini. Ini ada yang di blok. Ini artinya adalah titik awal pemasangan. Kemudian pertemuan garis itu artinya titik awal pemasangan warna pola di blok atau pertemuan garis yang ini. Pertemuan garis yang ini, silang ini kan ada pertemuan garis. Nah, yang tengah ini adalah titik awal pemasangan. Atau tanda panah, arah pemasangan selanjutnya. Oke, tanda panah. Misal kalau yang ini titik awal di sini atau yang di blok ini titik awal, arah pemasangan selanjutnya adalah ke sini. Berikutnya ke kanan. Nah, seperti ini. Kalau ini ada panahnya ke sini berarti arahnya ke sana. Yang ini arahnya ke sini, gitu. Ya. Berikutnya menggambar titik acuan pola lantai di tengah ruangan. Pertama di tengah ruangan. Biasanya dia untuk desain interior yang konsepnya formal atau klasik gitu ya. Atau ya yang karakternya modern gitu. Dia diterapkan pada denah dengan ukuran dan pembagian ruang yang seimbang. Apalagi kalau karakter bangunannya seimbang gitu ya. Artinya presisi, kayak ada aksis garis di tengahnya gitu. Umumnya dia memiliki style klasik
Nah, ruangannya cukup luas. Kalau ruangannya gede, maka pembuatan pola lantai itu bagus kalau ditaruh di tengah ruangan. Dia juga memunculkan kesan seimbang atau sebagai point of interest. Nah, untuk ruangan kecil dengan fungsi khusus, misalnya kamar mandi, itu juga bisa. Itu ya. Jadi kalau misalkan di contoh ini ruangannya gede, ini dibuat karena ruangannya besar ya, bisa dilihat dari ukuran sofanya aja segini, maka dibuat pola lantai di tengah-tengah ruangan eh, dengan apa ya, karena ruangannya cukup luas, maka dibuat pola lantai di tengah-tengah ruangan. Dan titik aksisnya seperti ini. Jadi seolah-olah dia simetri gitu. Nah, seperti ini. Seolah-olah dia simetri. Penentuan titik acuannya, dia dapat ditentukan dengan mengukur persilangan sudut ruangan yang satu ke sudut lainnya. Kemudian tandai pertengahan garis yang terukur. Nah, seperti itu. Jadi diambil dari sudut ini, ditarik ke sudut satu seberangnya, dari seberangnya, kemudian ada persilangan ini tadilah yang jadi titik acuannya. Gitu ya. Atau menggambar titik acuan pola lantai di tengah ruang yang seperti ini. Diterapkan pada ruangan dengan pintu utama yang cukup besar atau lebar. Kemudian umumnya dia memiliki style klasik ya, meskipun bangunannya dari denah udah kelihatan dia kayak modern biasa gitu ya. Tapi kalau mau menerapkan klasik juga bisa. Maka kemudian pintu utama berada di tengah ruangan yang cukup luas. Nah, kebetulan pada denah ini ada pintu utamanya ada di tengah-tengah bangunan. Ya, ada di tengah-tengah bangunan seperti ini. Maka penentuan titik acuannya mulai titik tengah as dari pintu utama. Nah, karena ada di tengah-tengah ini, titik acuannya ada di asnya pintu. Dari sini dilanjutkan gitu di ruang utama dan seterusnya. Bisa jadi ini menerus ke ruangan berikutnya, bahkan masuk di ruang tidur ini masih menerus. Di ruang tidur ini masih menerus, kecuali di area kamar mandi atau garasi gitu. Lanjut, menggambar titik acuan pola lantai di sudut ruang. Nah, kalau di sudut ruang gimana? Biasanya diterapkan pada ruangan dengan pola material lantai yang khusus atau berbeda dengan ruang utama. Jadi dia adalah ruangan khusus, dianggap ruangan yang khusus. Dia memiliki dimensi yang dapat membagi secara tepat ukuran ruang dalam atau rong dan menjadi nilai lebih. Nah, karena ruangannya khusus, kemudian dia juga bisa menggunakan lantai yang ternyata kalau digabungkan bisa sesuai dengan ukuran ruangannya. Itu. Penentuan titik acuannya ditempatkan pada salah satu titik sudut ruang. Nah, karena apa namanya? Karena dia memiliki dimensi yang dapat membagi secara tepat ukuran ruangnya, ya, maka penempatannya bisa di salah satu titik sudut ruang seperti ini. Mulainya di sini. Kalau misalkan ini, misalkan lantai ini ukurannya 40 kali 40, maka ditaruh di sudut sini, mulainya di sini ruangannya, kemudian dilanjutkan. Nah, bagian yang tepi ini ya, yang paling dekat dinding, inilah yang lantainya dipotong gitu. Jadi kalau dari pintu masuk kelihatan, oh lantainya udah presisi, pemasangannya udah baik ya, karena ini lantai apa ruangannya beda dengan ruang utama gitu misal. Jadi ini eh, apa dimulai dari pintu, kemudian di sini nggak jadi nggak terlalu banyak motong keramik atau lantai gitu ya. Baru yang paling ujung sinilah yang motong gitu. Atau titik acuan pola lantai dengan meneruskan pola ruang utama. Nah, ini tadi ya yang meneruskan pola ruang utama. Biasanya diterapkan pada ruangan berdekatan dan saling menyambung atau tanpa sekat masif. Umumnya memiliki style klasik maupun modern. Kemudian dia memberi kesan lebih luas. Ini kelebihannya kalau lantainya nyambung antar ruangan. Jadi dia memiliki kesan yang lebih luas. Penentuan titik acuan yang meneruskan pola lantai yang terbentuk pada ruang utama. Kebetulan pada kasus Dena ini eh, eh, titik acuan yang pertama ada di ruang tamu ya, tadi ada di ruang tamu as pintu, lalu dilanjutkan diteruskan lagi ke ruang-ruangan
selanjutnya. Nah, maka dapat diidentifikasi di ruang tidur ini tadi titik acuannya ada di sini dekat pintu. Tapi karena di sini dia motong bisa jadi dinding apa motong keramik yang dekat dinding. Kekurangannya itu sih bisa jadi banyak motong keramik gitu. Ini pemilihan ukuran keramik akhirnya jadi pertimbangan juga ya gitu. Atau di ruang tidur yang sebelah sini ini juga ada pertimbangan untuk apa namanya peletakan titiknya ini tadi ternyata banyak motong. Nah, kekurangannya di situ. Ini ya ternyata banyak motong keramik di dinding yang sebelah sini. Tuh. Lanjut. Menggambar titik acuan pola lantai meneruskan pola dinding. Nah, kalau meneruskan pola dinding gimana? Ini contohnya. Dia diterapkan pada ruangan dengan dinding yang memiliki pola keramik atau marmer dan lain-lain. Dia memiliki pola misalkan keramik atau marmer gitu ya. Jadi kalau ini contohnya di kamar mandi. Dia apa kelebihannya? Dia memberi kesan lebih luas dan rapi gitu. Penentuannya biasanya meneruskan pola lantai yang terbentuk pada dinding. Kalau misalkan dindingnya sudah dimulai seperti ini, lantainya tinggal mengikuti si dindingnya gitu. Ya, ini di contoh ini sama ya ukurannya untuk natnya dinding lantai di dinding dan di keramik ini sama gitu. Kemudian ada juga plain skirting. Nah, plain skirting tahu ya teman-teman biasanya kalau di rumah-rumah di tempat tinggal ya banyak sih sebenarnya di bangunan-bangunan itu yang di lantainya yang yang nempel di dinding, kemudian paling bawah itu ada kayak keramik lagi atau ada instalasi khusus lagi, itu namanya skirting atau skirting tulisannya ini. Oh, dia fungsinya untuk apa? Menjaga kebersihan cat dinding dari kotoran saat mengepel lantai. Bayangin kalau nggak ada skirting, memang lantai atau dinding yang di area dekat lantai itu pasti kotor kalau kena pel-pelan gitu. Terus memperindah pertemuan sudut ruangan agar nampak rapi dan bersih. Dia juga mempermudah pengerjaan acian dinding pada sudut. Kemudian dia melindungi bawah dinding dari kemungkinannya benturan, keropos, atau adanya lubang sarang semut. Nah, itu juga. Kemudian plain yang terbuat dari batu alam seperti marmer atau granit ini dapat memberikan nuansa alami dan nuansa pada sebuah alami dan natural pada sebuah ruangan gitu. Nah, ini contohnya ada skirting dari kayu seperti ini ya warna-warna kayu dia biasanya timbul tapi ada juga skirting yang kayak dia kayak ditanam di dinding gitu. Nah, ini kemudian ini ada yang keramik ada juga yang aluminium. Nah, yang aluminium ini yang udah modern banget ya, yang udah mempertimbangkan teknologi banget gitu. Ini yang menggunakan aluminium. Jadi kalau aluminium ini kayak ada yang ditempel di dinding, kemudian ada skirting yang dimasukkan di dalam sini. Nah, ini kayak kayak digesek dimasukkan gitu. Kemudian ini adalah gambar potongannya kalau ada skirting yang ditanam seperti ini. Jadi ada kayak dicowak gitu ya setelah dinding ini jadi kemudian bagian bawah ini seperti dicowak untuk skirtingnya. Jadi ada groove setebal 6 ada groove setebal 6 mili, kemudian di dalamnya dikasih mortar untuk merekatkan skirtingnya tadi, kemudian ada tilenya dimasukkan ditempel di sini, itu ya. Kemudian ada hospital skirting juga. Nah, hospital skirting itu kenapa dikatakan hospital skirting? Karena skirting yang melengkung ini yang dibutuhkan di rumah sakit. Kenapa kok bentuknya melengkung? Kenapa nggak kotak kayak gini aja? Supaya mempermudah pembersihan ya maintenance, perawatan dan pembersihan di rumah sakit. Karena rumah sakit adalah tempat yang sangat krusial, bakteri, virus itu banyak di situ. Makanya perlu pertimbangan-pertimbangan struktur yang mempermudah dalam perawatan seperti itu. Ya, makanya kalau di rumah sakit pakai skirting, skirtingnya yang dipilih adalah skirting yang melengkung. Gitu. Nah, ini ada contoh potongan detail. Nah, ini ada potongan detail sebesar ini, kemudian eh, dibesarkan ya dengan skala yang lebih gede, detailnya seperti ini. Nah, ini tadi leveling lantainya ya. Kalau yang ini tadi 00, leveling lantainya 00 ada di sini, maka kalau turun 50 dibuat turun. Ini teknik penggambarannya seperti ini.
detailnya ya di gambar sebelumnya yang di halaman di slide-slide sebelumnya tadi detail seperti itu, tapi penggambarannya seperti ini ya. Contoh potongan detail. Nah, ini ada plain, ini di atas rabatan lantai satu atau ground floor. Nah, ini contohnya pasir uruk, atasnya ada rabat beton, kemudian di atasnya lagi ada spesi, ada granit, kemudian di atasnya ada plain. Nah, kalau memang ada plain yang muncul di sini, maka di sini dibuat cowaan dan dijelaskan di sini ini adalah plain. Tingginya berapa? Munculkan di sini biasanya tingginya 10 cm. Kalau ini potongan, biasanya kalau ada gambar tampaknya di sini maka digambar ya. Nah, ini digambar plainnya seberapa gitu. Pun dengan di lantai 2. Kalau itu tadi di lantai satu, ini lantai 2 di atas plat beton itu tampilannya seperti ini. Jangan lupa di bawahnya itu pasti ada balok. Kalau di sini lantai 2 dan ini adalah plat beton, di bawahnya sini pasti ada balok gitu ya. Ini ada contoh lagi, contoh potongan detail. Ini potongan AA, potongan BB. Kalau yang ini untuk foyer, di sini ada perbedaan ketinggian dengan level lantai bedanya sekitar 3 cm. Nah, ini ada naik, naik 3 cm. Nah, ini pintu, kemudian di sini 60 ini naik ya 3 cm, munculkan di sini. Maka dari itu, si keterangan dan juga si elevasi lantai ini tadi sangat penting. Jadi kelihatan. Nah, ini kelihatan detailnya gitu ya. Begitu pula yang contoh B ini tadi ini untuk kamar mandi. Untuk kamar mandi ya, yang ini dia turun 6 cm. 5 cm ya, turun 5 cm. Yang ini ruang servis. Nah, ini ada perbedaan. Nah, kan ini kan 5 cm. Tuh. Kalau yang nah, ini untuk potongan detail pada lantai bertingkat. Nah, karena di bawahnya ada plafon, nah ini untuk lantai bertingkat seperti ini. Selalu di sini menggunakan ini keramik. Nah, ini baloknya, ini balok, ini betonnya. Nah, di atasnya sini ada ruang tidur. Nah, kelihatan kalau teman-teman menggambar denah dan ada elevasi lantainya di sini ada 450 4 4 meter. Artinya dia sampai di lantai 2 itu tingginya itu sekitar 4 meter 5 cm gitu. Ya. Oke, lanjut. Ini juga contoh potongan detail yang lain. Ini adalah ruang ibadah, kemudian ruang ibadah ini pintu atau jendela ya, pintu. Nah, karena ini nol, ruang ibadahnya nol, artinya startnya di sini ya nol. Muncul di sini ukurannya berapa keramiknya ditulis di keterangan di sini ya. Muncul ukurannya 5 kali 5, kemudian pasangan aduannya tebalnya 20, lantai kerjanya 50, dan juga ada urukan pasir sekitar 1 meter gitu. Lalu 2 mili, 5 mili, 10 ya itu. Kemudian ada kusen pintu ya, ini kusen pintu ada rabat beton urutan. Ini turun. Nah, seperti ini. Ini rabat beton dan urukan pasir. Ini pertemuan lantai dengan pintu. Jangan lupa ini kalau pertemuan lantai dengan pintu seperti ini tampaknya. Jadi nggak mungkin dong ini ada di atasnya garis pintu. Nah, kalau di atas ini kan nggak mungkin. Ya, nah, kalau di atas ini kan nggak mungkin. Pintunya nggak bisa dibuka kalau di atas ini. Atau dibuka keluar. Tapi kalau dibuka keluar pun akan berbahaya bagi orang yang mau naik ke sini, mau masuk ke ruangan, dia pasti kaget loh kalau lantainya naik gitu. Kok naiknya tinggi banget gitu ya. Pertemuan lantai dengan dinding. Nah, ini yang tadi pertemuan lantai dengan dinding. Contohnya seperti ini yang lantai dengan pintu. Ya, mirip ya sama yang ini. Kemudian ini lantai dengan dinding. Temunya di sini ada plin, muncul di sini ada plin. Oke, lanjut. Ada konstruksi sistem lantai. Jadi, secara konstruksi sistem lantai itu ada 3 ya. Eh, ada 4, ada konstruksi subfloor. Oh, ada 3, ada konstruksi subfloor, ada konstruksi hollow, dan ada konstruksi rise floor. Konstruksi subfloor itu tidak ada void, artinya tidak ada
lubang di dalam di bawahnya lantai. Jadi sistem lantainya dia terletak di bawah lapisan penutup lantai. Itu ya. Pas langsung. Kalau misalnya ada beton di atasnya ada lapisan lagi, kemudian ada lantai, maka dia di bawahnya sudah tidak ada tidak ada space yang berlubang lagi, tapi langsung nempel gitu. Fungsinya adalah untuk memberikan dukungan struktural dan memastikan kestabilan serta kekuatan dari lantai yang ada di atasnya. Biasanya digunakan dalam material plywood, OBS, oriented stone board, beton, papan semen, gypsum itu karena dia ada pelapisnya ya, nempel langsung gitu. Kemudian ada konstruksi hollow, dia menggunakan sistem lantai untuk penyimpanan instalasi teknis. Ya, umumnya digunakan di bangunan yang memiliki kebutuhan konvensional terkait akses ke instalasi teknis. Terdapat lubang panel di penerbangan akses di titik tertentu untuk mengakses jaringan bawah lantai. Ini tadi konstruksi hollow yang di slide sebelumnya sudah saya tunjukkan tadi ya. Kemudian ada konstruksi raised floor. Ini juga sistem lantai untuk ruang. Yang hollow tadi ada voidnya maksimal 20 cm. Kalau yang raised floor tadi ada void juga maksimalnya adalah 1,2 meter. Untuk sistem lantai untuk ruangan yang memiliki banyak instalasi di lantai dengan kebutuhan tinggi terkait perubahan dan pemeliharaan instalasi secara rutin, misal ruang komputer, stasiun transformator, koridor di gedung kantor, dan pusat komputer. Ini konstruksinya untuk konstruksi subfloor. Nah, ya yang tadi dia muncul di sini karena konstruksi subfloor ini tadi diperlukan misalnya untuk pemanas lantai dipasang pada insulasi termal dengan plat difusi panas. Nah, karena butuh termal dengan plat difusi panas, maka ada subfloornya ini nempel di sini. Itu ya. Berikutnya juga ada konstruksi sistem lantai untuk konstruksi hollow. Nah, hollow ini tadi tetap ada untuk konstruksi hollow itu ada raised floor-nya dikit tapi nggak sebanyak raised floor ya yang itu dia untuk atas dia hollow floor system with self leveling screed jadi plasterboard atau gypsum fiberboard permanen dan dia adjustable. Nah, dia nomor satu ini soft leveling screed ya. Kemudian yang kedua ini tadi dia gypsum fiber permanen formwork. Nah, yang ketiga ini bagiannya adalah adjustable PVC. Jadi dia bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Sementara yang bagian bawahnya ini tampilannya ya. Akses panel hollow system. Yang kalau yang ini bawahnya dia ada adhesif, kemudian ada dense gypsum fiber board, ada interlocking joint. Nah, pakai interlocking joint seperti ini. Jaraknya, nah ini kalau yang ini jaraknya adalah sekitar 3 meter ya, yang atas ini. Sementara yang ini jaraknya sekitar 60-an. Ini tampilannya gitu. Ada konstruksi rice floor. Nah, ini tadi yang saya ucapkan berkali-kali ini biasanya untuk instalasi perpipaan, listrik, dan lain sebagainya. Ya, tingginya sekitar 1,2 meter. Nah, tinggi banget. Nah, di sini kalau teman-teman buka, shred. Nah, ternyata banyak banget instalasi di bawahnya yang teman-teman mungkin nggak paham betul. Ini adalah teman-teman mechanical engineering yang paham. Gitu ya. Ini teman-teman ME yang paham. Teman-teman sipil itu. Ini potongannya, gambarnya seperti ini ya. Kemudian kita juga membahas tentang penutup lantai ubin. Jadi teman-teman harus paham juga penutup lantai itu seperti apa, ada apa aja. Ada ubin dan keramik umumnya dipasang pada plat lantai atau subfloor dengan lapisan perantara dari mortir atau lem. Ya, lapisan perantara ini memiliki fungsi meratakan rataan pada plat lantai atas subfloor, kemudian mengimbangi ketebalan plat yang bervariasi serta mengoptimalkan penyaluran beban dari penutup lantai ke plat lantai. Selain itu, lapisan ini juga sebagai tahanan geser pada bidang lantai dan kekuatan tarik perekat yang tegak lurus. Contoh variasinya adalah seperti ini ya, bisa jadi keramik plate atau keramik motif bata ya, yang B ini tile dengan herringbone dengan motif yang berbeda apa motif yang silang-silang gini atau dia bentuknya heksagonal atau dia mozaik ya atau yang E ini dia merupakan keramik keramik keramik
yang apa ya, yang glaze, yang glare gitu, yang keramik kaca gitu. Dia bentuknya mosaik lingkaran, ada terakota, ada simbol square atau kotak-kotak biasa, atau dia mengimplement apa ya, mengadaptasi bentuk batu itu. Detail konstruksinya seperti ini. Yang pertama, dipasang di atas grid pada lantai. Ini kalau dipasang langsung, ini ada ketebalan yang berbeda ya. Use stick bed method yang A ini tadi langsung pada plat lantai. Kalau yang B, terdapat ya lapisan konstruksi pada pemasangan penutup lantai keramik dapat dibagi menjadi tiga. Yang A langsung pada plat lantai, kemudian yang kedua terdapat lapisan separating layer, ya, ada separating layernya. Kemudian yang ketiga terdapat lapisan insulasinya. Nah, kalau ini dipasang langsung di atas separating layer ini ya, yang ada separating layernya. Kemudian yang ini langsung dipasang. Ya, separating layer ini terdapat insulasi gitu. Nah, ini dipasang di atas grid pada plat lantai ya. Nah, ini kalau yang dipasang langsung ketebalannya beda-beda ya. Ini ya, yang nomor berapa ini? Dua. Thick bed mortar, tin bar. Nah, yang ini tebel, yang ini tipis gitu bedanya. Kalau yang ini menggunakan separating layer, eh raw concrete slab, ada layernya yang berbeda. Nah, ini separating layernya yang ini. Kemudian di atas grid pada plat lantai, kemudian ini ya ada scriptnya. Nah, ini yang beda. Ini yang tebal, ini yang tipis. Kemudian ada di atas lapisan insulasi. Nah, di atas lapisan insulasi ini tadi dipasang di sini. Oke, ya. Kemudian ada penutup lantai kayu. Nah, teknisnya eh dia penutupnya itu bisa hanya dipasang jejar aja, ya, ada butt joint without interconnection, tidak ada kuncian, atau dia menggunakan connection atau kuncian ya, kuncian tong ini mortise and tenor or tong and groove, atau yang C, dia menggunakan kuncian yang di dalamnya ada plat lagi gitu. Loose tongue and groove connection with loose tongue executed as an end grain piece. Jadi ada penguncinya di dalamnya. Lantai kayu terdiri dari elemen linear dasar yang khas seperti plank, board, atau strip yang digabungkan dalam berbagai pola untuk membentuk permukaan lantai yang menerus dan tertutup. Lantai yang terbuat dari floorboards atau parket, elemen kayu, dipasang dengan arah serat sejajar dengan permukaan lantai. Sementara dalam kasus tertentu, paving kayu, serat kayu tegak lurus dengan bidang lantai, yaitu secara vertikal gitu. Nah, ini contoh pemasangan lantai ya, yang tradisional dipasang langsung ke penopang balok kayu. Kemudian ada papan-papan. Yang pertama pasti ada papan-papan dulu, ya, ditekan pada mana? Kemudian ditekan satu sama lain dengan menggunakan kain penjepit, ya, kait penjepit, ditekan lagi menggunakan kait penjepit dan baji, lalu dipaku dengan paku. Nah, dipaku dengan jelas, paku-paku itu dipasang miring agar bisa membantu menyatukan papan-papan dengan kuat. Nah, biasanya dipasang miring. Nah, ini ya kelihatan si pakunya. Itu yang pemasangan secara tradisional. Yang modern kayak gimana? Macam-macam. Biasanya menggunakan ini istilah jenis-jenisnya. Biasanya ada beberapa tipe parket ya yang dipakai. Ada row strip. Nah, ini kasar gitu ya. Kemudian ada strip parket yang ini lurus kecil-kecil gitu. Kemudian ada strip parket simbol herringbone pattern. Nah, ya dengan motif herringbone seperti ini ya, zigzag kayak gini. Kemudian ada modul blok. eh, ya, ada modul blok. Kemudian ada panel parket. Jadi dia berbentuk panel kotak-kotak gitu. Atau panel parket dengan dua dua warna yang berbeda. Nah, seperti ini. Oke. Atau menggunakan material kaca.
Ada lantai kaca, banyak ya sekarang tempat-tempat hiburan saja sudah mulai berani, tempat-tempat wisata, bukan hiburan ya, tempat-tempat wisata saja sudah mulai berani menggunakan material kaca ya, itu. Terutama apalagi wisata-wisata alam, supaya apa? Biasanya untuk mengekspos keindahan di bawah gitu. Material kaca ini menggunakan material kaca yang kuat seperti kaca tempered yang memiliki tebal 20 mm atau 2 cm atau lebih gitu. Jadi kalau material kaca pasti menggunakan tempered glass itu ketebalannya di atas mulai 2 cm sampai lebih gitu ya supaya apa supaya kuat ya. Dan di dalamnya pasti ada pertimbangan untuk peredam getaran. Dia menyisipkan karet di antara kaca dan rangka baja untuk mencegah keretakan pada kaca tempered yang digunakan, yang biasanya terjadi karena sering adanya getaran. Kalau lantai namanya lantai dipakai jalan pasti terjadi getaran. Nah, kalau tidak ada peredamnya, lantai itu tadi bisa retak gitu ya. Lalu di bawah lantai ada tumpuan atau penopang ya dari bahan yang kuat seperti rangka baja. Kemudian dia juga menggunakan anti slip jika perlu. Jadi dilapisi anti slip sebagai pembuat tekstur pada permukaan kaca sehingga nyaman ketika diinjak. Jadi supaya tidak nampak licin. Jadi biasanya karena kan kaca kan licin, maka diberi anti slip supaya tidak licin gitu. Ini contohnya. Yang ini kayak di ruang tamu, kemudian menggunakan kaca ya, lantai kaca yang di bawahnya, jadi seolah-olah dia di atas air gitu. Di bawahnya kan ada mosaik keramik warna biru, kemudian di atasnya pakai kaca, dia mengibaratkan seolah-olah di atas air gitu. Kemudian di sini ada rangka baja, kemudian pasti ada karetnya ya, dan ada anti slipnya. Begitu pula yang ini area makan tapi tepat di atas lantai kaca gitu. Nah, ini detail konstruksinya seperti ini ya. Jadi ketika di bagian sini ini ada rangka baja, kemudian di sini ada penopangnya, dipasanglah di sini bagian silen ya. Ini untuk yang ini untuk konstruksinya tadi ya, untuk penopangnya sih itu kaca, kemudian diberi silen ya, karet itu tadi, si baja ini tadi dimasukkan di dinding dengan baut. Nah, ini gambar aksonometrinya gitu ya. Ini detail konstruksinya seperti ini. Gitu. Oke, sekian dari saya. Ini adalah referensi bukunya untuk material lantai, gambar kerja interior dengan pembahasan tentang lantai. Ya, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa menghubungi langsung ke saya. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.